Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NPM 719212754. Saya dari kampus Universitas Wiraraja Sumedep Madura yang ditugaskan untuk meresum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Di sini definisi disiplin kerja adalah satu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati sebuah pengaturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Definisi disiplin kerja juga memiliki definisi, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Di sini juga kedisiplinan mempunyai jenis-jenis disiplin kerja menurut Mukizar buka kurung 2002 tutup kurung. Yang pertama, self-imposed discipline, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Dan yang kedua, command discipline, yaitu disiplin yang diperintahkan. 3 tipe disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif, yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Dan yang kedua, disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan karyawan atau pegawaian terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Dan yang ketiga, disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya di sini adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Tujuan disiplin kerja menurut Reza Arianto dalam Republika dikutip dari Rusmiari Ernawati. Yang pertama, pembentukan sikap kendali diri yang positif. Sebuah organisasi sangat mengharapkan para pegawainya memiliki sikap kendali yang positif, sehingga ia akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa harus ada aturan yang akan memaksanya, dan ia pun akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh atasannya. Yang kedua, pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberikan oleh organisasi. Dan yang ketiga, perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi, pelatihan, pemberlakuan sanksi, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pegawai. Di sini disiplin kerja mempunyai fungsi melalui pernyataan tulus tu'u. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, hukuman. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan kondusif. Aspek dan indikator disiplin kerja menurut Robbins buka kurung 2005 tutup kurung. Yang pertama, disiplin waktu, yaitu sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja. Dan yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan serta organisasi dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, konsep kedisiplinan. Konsep kedisiplinan. Disiplin berdasarkan tradisi. Disiplin merupakan cara kuno, yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Dan yang kedua, disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Selanjutnya, cara menegakkan disiplin kerja. Yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Hukuman harus dijatuhkan sesegera mungkin setelah terjadi pelanggaran, jangan sampai terlambat. Karena jika terlambat akan kurang efektif.
Dan yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Dengan peringatan dini dimaksudkan bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan mana yang salah. Dan yang ketiga, disiplin harus konsisten. Konsisten artinya seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama tanpa terkecuali. Dan yang keempat, disiplin harus impersonal. Seseorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini adalah baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut. Dan yang kelima, disiplin harus setimpal. Hukuman itu setimpal artinya bahwa hukuman itu layak dan sesuai dengan tidak pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Ghazali Saidan. A. Besar kecilnya pemberian kompensasi. B. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. C. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. D. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. E. Keberatan pimpinan dalam mengambil tindakan. F. Tidak ada perhatian kepada karyawan. Dan yang terakhir, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Selanjutnya, pendekatan disiplin menurut AAA Anwar Prabu Mangkunegara. Yang pertama, pendekatan disiplin modern. Disiplin modern adalah mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi. Disiplin tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Dan yang ketiga, pendekatan disiplin bertujuan memiliki asumsi bahwa A. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. B. Disiplin bukanlah satu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku. C. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. D. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Selanjutnya, hambatan disiplin kerja. Menurut Dolet Punarajan. 1. Masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas penuh kepada atasan atau pimpinan. 2. Masyarakat yang selalu terbuka dan bersikap permisif. 3. Keadaan fisik atau biologis yang tidak sehat. 4. Keadaan psikis atau mental yang tidak sehat. 5. Sikap perfeksionis. 6. Perasaan rendah diri atau inferior. 7. Perasaan takut dan khawatir. 8. Perasaan tidak mampu. 9. Kecemasan. 10. Suara hati dan rasa bersalah yang keliru. 11. Kelekatan-kelekatan yang tidak teratur. Selanjutnya, sanksi disiplin kerja. Tingkatan dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi. 1. Sanksi pelanggaran ringan dengan jenis A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Dan yang kedua, sanksi pelanggaran sedang dengan rincian A. Penundaan kenaikan gaji. B. Penurunan gaji. Dan yang terakhir, penundaan kenaikan jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.